Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, kelas 5. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi untuk melaksanakan belajar dari rumah. Semoga kalian semuanya pada hari ini masih diberikan kesehatan dan tentunya tetap semangat untuk mengikuti belajar dari rumah. Anak-anak semuanya yang soleh-solehah, sebelum belajar agar nanti diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah belajar tentang kata baku dan kata tidak baku, dan hari ini kita akan lanjutkan penggunaan kata baku dan kata tidak baku. Salah satunya adalah dalam pembuatan surat undangan. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang surat undangan. Tentu anak-anak semuanya sudah pernah melihat, bahkan mungkin ada beberapa yang sudah pernah membuat surat undangan. Bagi yang belum, mari kita belajar bersama-sama. Nah, surat undangan adalah suatu surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Dalam surat undangan, kalimat yang digunakan haruslah efektif. Nah, maksudnya yaitu singkat, padat, dan jelas, agar orang yang membacanya itu segera mengerti isinya. Lalu, jenis-jenis surat undangan itu apa saja? Ada yang sudah tahu? Ya, yang pertama ada surat undangan resmi, yaitu surat yang dibuat oleh suatu instansi atau lembaga kepada instansi lain atau seseorang. Nah, instansi ini bisa berusaha perusahaan, sekolah, perkantoran, dan lain-lain. Dalam surat undangan resmi, biasanya tujuannya ini juga untuk kepentingan kedinasan. Lalu, dalam surat undangan resmi ini sangat memperhatikan penggunaan bahasa, sehingga dalam pembuatan surat undangan nanti menggunakan bahasa baku yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh surat undangan resmi. Nah, ini ada contoh surat undangan resmi. Nanti bisa dibandingkan perbedaannya dengan yang tidak resmi. Lalu bagian-bagian surat undangan resmi. Nah, karena nanti kalian dalam membuat surat undangan resmi harus tercantum bagian-bagian berikut ini. Yang pertama, ini sudah diberi tanda ya. Yang paling atas ini namanya adalah kop surat atau kepala surat. Ini menunjukkan identitas suatu lembaga. Bagian yang kedua, ini yang di kanan atas ini ada namanya tempat dan tanggal pembuatan surat, ditulis di sini. Yang ketiga, ini merupakan nomor surat. Jadi surat itu dibuat pada urutan berapa, tanggal berapa, dan seterusnya itu ada di nomor surat. Lalu bagian yang keempat itu ada namanya lampiran surat. Ini untuk melengkapi data ataupun kelengkapan dalam surat undangan, misalnya ada jadwal atau nama-nama kepanitiaan dan lain-lain. Lalu bagian berikutnya yaitu ada hal atau perihal dalam surat. Jadi kepentingannya itu untuk apa dalam hal ini? Karena ini surat undangan, jadi halnya adalah undangan. Bagian berikutnya yaitu ada nama dan alamat yang dituju. Jadi surat undangan tersebut
ditujukan kepada siapa dan alamatnya di mana. Ini biar tepat sampai tujuan. Berikutnya, nah ini ada Assalamualaikum. Ini merupakan salam pembuka, atau bisa pula nanti bisa diganti kalau yang secara umum ada dengan hormat atau selamat pagi dan seterusnya. Nah, itu merupakan salam pembuka. Lalu bagian berikutnya ini ada pembuka surat, ya, ini pengantar, misalnya puji syukur, mengucapkan sholawat. Nah, ini merupakan bagian pembuka surat. Dan ini yang paling pokok berikutnya, yaitu merupakan isi surat. Nah, jadi yang isinya nanti berkaitan dengan undangan tersebut, ada hari, waktu, tempat, dan lain sebagainya. Ini di bagian isi surat. Bagian berikutnya ini ada penutup surat. Nah, ini berisi tentang ucapan terima kasih, misalnya ini demikian undangan kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Nah, ini merupakan bagian penutup surat. Lalu tadi ada salam pembuka, di akhir juga ada salam penutup, misalnya ini Assalamualaikum. Nah, ini merupakan salam penutup. Dan yang terakhir bagian surat resmi ada pembuat suratnya. Tadi ada nama yang dituju, ini ada pembuat suratnya, yang berisi nanti ada nama terang dan juga tanda tangan. Bahkan mungkin ada, kalau surat resmi ada stempelnya di sini. Baiklah anak-anak semuanya, ini merupakan bagian-bagian dari surat undangan resmi. Nah, nanti kalian di rumah bisa cek kalau ada surat undangan, apakah ada bagian-bagian surat undangan resmi seperti hari ini yang kita pelajari bersama-sama. Baiklah, kita lanjutkan materi berikutnya. Nah, tadi yang pertama ada surat undangan resmi, yang kedua ada surat undangan setengah resmi. Nah, maksudnya bedanya ini, kalau surat undangan setengah resmi ini, surat undangan ini dibuat atas nama perorangan, yang ditujukan bisa ke perorangan pula maupun instansi atau suatu organisasi. Nah, contohnya seperti ini, ya, bisa kalian lihat di gambar ini. Nah, ini yang membuat seseorang, tapi ini kepentingannya ini untuk kepentingan instansi. Lalu jenis surat undangan yang ketiga yaitu surat undangan tidak resmi, yaitu surat undangan yang mengatasnamakan perorangan, tapi ini ditujukannya ke perorangan dan kepentingannya untuk kepentingan pribadi. Misalnya contoh surat undangan tidak resmi, misalnya undangan ulang tahun, undangan tentang perayaan kelahiran, atau undangan pernikahan. Nah, ini contoh surat undangan tidak resmi. Nah, bisa dilihat di gambarnya. Nah, ini contoh surat undangan tidak resmi. Nah, ternyata dari ketiga jenis surat undangan tadi, ada surat undangan resmi, setengah resmi maupun tidak resmi. Ini ada persamaan dan perbedaannya. Nah, kita lihat di tabelnya. Persamaannya dari ketiga surat undangan itu, semuanya itu berisi tentang pemberitahuan atau permintaan seseorang untuk menghadiri suatu kegiatan. Itu sama, semuanya tujuannya untuk menghadiri suatu kegiatan. Terus persamaan yang kedua, kalimat yang digunakan dalam ketiga jenis surat undangan tadi semuanya harus efektif. Jadi singkat, padat, dan jelas, tidak bertele-tele, biar segera mengetahui isi undangan tersebut. Nah, lalu perbedaannya apa saja dari ketiga surat undangan tadi? Kalau surat undangan resmi ini mengatasnamakan suatu instansi atau organisasi. Kalau setengah resmi ini mengatasnamakan perorangan, ditujukan ke perorangan atau instansi. Sedangkan tidak resmi ini mengatasnamakan perorangan, ditujukan untuk perorangan pula dan untuk kepentingan
pribadi. Ini perbedaan dari ketiga jenis surat undangan. Nah, sebelum akhiri kegiatan belajar hari ini, coba nanti anak-anak semuanya di rumah belajar melihat-lihat tadi materi yang sudah dipelajari bersama. Lalu coba kita belajar membuat satu saja contoh surat undangan. Boleh yang surat undangan resmi, setengah resmi maupun yang tidak resmi. Isinya bebas, nanti bisa kalian tulis di dalam buku tulis bahasa Indonesia. Demikian untuk anak-anakku kegiatan belajar hari ini. Insyaallah nanti kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Untuk mengakhiri kegiatan belajar hari ini, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa tetap dijaga ibadahnya dan patuhi protokol kesehatan. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.